Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teddy Saharin. Nah, kali ini kita masih membahas soal terkait kinematika gerak lurus. Soalnya itu, sebuah mobil melintasi jalan lurus selama 40 menit dengan kecepatan tetap 1,5 km per menit. Jika kemudian mobil tersebut berbalik arah dan menempuh jarak 30 km dengan kecepatan yang sama, maka besar kecepatan rata-ratanya adalah berapa? Oke, jadi kita gambar dulu bentuk lintasannya. Oke, misalkan dia ini berangkatnya dari titik A, kemudian ke titik B. Oke, di titik B, kemudian titik B. eh, Kemudian setelah itu dia balik arah. Nah, jadi setelah dari titik B, dia balik arah nih ke titik C. Oke, dia balik arah. Oke, dia balik arah ke titik C. Jadi di sini kita sebut sebagai titik C. Nah, ternyata setelah dia balik arah, dia menempuh jarak 30 meter, 30 kilometer ya, 30 kilometer. Nah, untuk kecepatannya sendiri di sini, jadi kecepatannya pada saat ke sana, VA ke B itu tidak lain adalah 1,5 kilometer per menit, oke, per menit. Nah, kemudian pada saat balik juga ke sini itu dia kecepatannya sama, V-nya B ke C yaitu 1,5 kilometer per menit. Nah, eh, kalau kita analisis soal seperti ini, seperti yang sudah dibahas bahwa kalau ada benda dan punya ke apa ya, punya kecepatan misalkan 1,5 kilometer per menit, artinya apa? Setiap 1 menit dia itu akan menempuh jarak sebesar 1,5 kilometer ya. Jadi kalau 2 menit ya 3 kilometer. Kalau misalkan eh, 10 menit ya 15 kilometer gitu. Karena kalau 1 menit dia akan menempuh 1,5 kilometer. Nah, di soal katanya dia tuh bergerak sebanyak 40 menit. Jadi kalau gitu jarak yang ditempuhnya itu tidak lain adalah, kan kalau 1 menit itu 1,5. Berarti kalau misalkan selama 40 menit, berarti dia bakalan menempuh jarak. Nah, iya, cocok sekali. Jadi dia akan menempuh jarak untuk di SA ke B, itu dia bakalan menempuh jarak sebesar. Nah, jadi jaraknya A ke B itu tidak lain adalah 60 km. Nah, ini bisa dicari. Nah, jadi jarak antara A dan B itu bisa dicari dengan persamaan SA ke B itu sama dengan V-nya A ke B dikali dengan T-nya A ke B. Oke, dari soal kan udah ditahu nih bahwa T-nya A ke B itu tidak lain adalah 40 menit ya, 40 menit. Oke, jadi ini kalau kita selesaikan, V-nya A ke B itu adalah 1,5 km per menit, oke, per menit, dikali dengan 40 menit, oke, 40 menit. Jadi ini menit-menitnya bisa ditewaskan, oke, menit-menitnya bisa ditewaskan, 1,5 dikali 40, itu kita peroleh 60 km. Nah, sekarang selanjutnya kita cari kan untuk menentukan apa ya, kecepatan rata-ratanya. Oke, kecepatan rata-rata, rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata itu kan persamaannya perpindahan ya. Perpindahan. Nah, perpindahan dibagi dengan waktunya ya, dibagi dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuh. Nah, perhatikan perpindahan dibagi, kakak mau tulis waktu tempuh ya supaya lebih jelas. Waktu tempuh. Oke. Nah, untuk perpindahannya sendiri itu tidak lain karena posisi perpindahan itu kan jarak antara posisi awal dan posisi akhir, di mana posisi awalnya adalah A dan posisi akhirnya adalah C. Maka bisa disimpulkan perpindahannya itu adalah ya jarak ini, jaraknya ini. Nah, ini nih perpindahannya sampai di sini. Nah, sekarang kan ke sini tuh 60, ke sini 30. Kalau gitu, pastinya ini ke sini itu adalah berapa?
Iya, ke sini tuh pasti 30 juga, 30 kilometer. Jadi perpindahannya itu adalah 30 kilometer. Nah, sekarang kita cari dulu berapa waktunya ya. Oke, kita cari dulu berapa waktunya dari B ke C ya. B ke C. Oke, kita tinjau gerak B ke C. Maka kita bisa pakai gini. Ini sama ya kalau dibalik. Berarti S-nya. Oke. S-nya B ke C, S-nya B ke C itu kan sama dengan V-nya B ke C dikali dengan T-nya B ke C. Kalau gitu T-nya B ke C itu tidak lain adalah S-nya B ke C dibagi dengan V-nya B ke C. Nah, S-nya B ke C itu adalah 30 dibagi 1,5. Oke, 30 dibagi 1,5 maka diperolehlah 20 menit. Oke, jadi 20 menit. Nah, kalau gitu perpindahannya itu sama dengan perpindahannya tadi kita sudah tahu 30 kilometer dibagi waktunya itu adalah 40 menit. 40 menit ditambah dengan 20 menit. 40 menit ditambah 20 menit dapatnya 60 menit. 30 dibagi 60 dapatlah 0,5 kilometer per menit. Oke, menit. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa di like dan share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.